Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah kali ini dengan judul Ilmu Bedah dalam Islam. Kita semua menyadari bahwa ternyata dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, dan dalam hal ini adalah tentang ilmu pengetahuan, lebih khusus lagi tentang kesehatan, lebih khusus lagi tentang ilmu bedah. Kita lihat perjalanan dari kilasan sejarah berikut ini. Abad ke-7 adalah abad di mana lahir dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Artinya peradaban umat manusia pada waktu itu kemudian tercelup oleh kehadiran agama Islam di muka bumi, yang kemudian seluruh aspek kehidupan umat manusia yang tercelup oleh syariat Islam, maka otomatis kemudian menjadi satu peradaban baru, yakni peradaban Islam. Bahkan dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan yang berkembang itu pada akhirnya menghantarkan umat manusia kepada peradaban modern hingga hari ini. Nah, kita mulai bahwa ulama ataupun ilmuwan pada zaman itu hampir-hampir dikatakan ada dalam satu tubuh. Jadi seorang ulama juga seorang ilmuwan. Yang mencolok adalah ketika terjadi apa yang disebut dengan translasi. Translasi adalah penerjemahan buku-buku atau textbook dari ilmuwan-ilmuwan Romawi dan Yunani zaman sebelum datangnya Islam. Itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan selanjutnya para ilmuwan Muslim mengembangkannya dengan penelitian dan praktek ilmu tersebut dalam bidangnya masing-masing. Yang paling mencolok ya bidang astronomi, bidang matematika, bidang teknik, juga bahasa, dan juga tentunya kedokteran, apa yang kita ingin pelajari pada kali ini. Masuk kepada abad ke-8, Hunain bin Ishaq itu dikenal sebagai translator, ya, penerjemah yang handal, yang memproduksi banyak karya dan dilanjutkan oleh para sejawatnya di zamannya. Yang terkenal ada Ibnu Ishaq, kemudian ada Ali bin Roban At-Tabari, ini para dokter-dokter awal, Ibnu Masawih, ya, kemudian Ar-Razi, ini juga sangat terkenal, dokter yang terkenal. Masuk di abad ke-9, nah, ada Sabit bin Qurrah, ini juga seorang dokter. Ibnu Iskawai, ya, ini seorang dokter. Ahmad At-Tabari. Nah, kemudian di abad 9 ini ada seorang ilmuwan ulama yang meletakkan dasar-dasar ilmu pembedahan. Beliau adalah Abul Qasim Az-Zahrawi. Ya, dalam buku-buku barat disebut Al-Bukasis, ya. Beliaulah yang kemudian seorang dokter yang dijuluki sebagai bapak ilmu bedah, ya, di kalangan dokter-dokter Muslim. Dan selanjutnya ada Ibnu Abil Asad, ya, ada Ibnu Sina. Nah, ini sezaman dengan Az-Zahrawi. Tapi Ibnu Sina
nampaknya lebih terkenal karena karyanya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, inilah kilasan sejarah di abad ke-9 ternyata ilmuwan muslim, para dokter muslim telah meletakkan dasar-dasar ilmu bedah. Dan dilanjutkan di abad ke-10 ya, para dokter yang terus mengembangkan. Ada Ibnu Abi Sadia Al-Qasim, ada Ibnu Zuhur atau yang dikenal dengan Avenzoar, ini murid dari Az-Zahrawi tadi yang mengembangkan ilmu bedah. Dan selanjutnya Ibnu Al-Baitar, kemudian Ibnu Bajah, Muhammad bin Yahya, ya, di abad ke-11, terus dilanjutkan Averroes, ya, Ibnu Rus, ini juga seorang filsuf, seorang dokter, kemudian Ibnu Maimun, kemudian Abdul Latif Muwafaq Al-Baghdadi, ini juga seorang dokter ya di abad ke-11. Kemudian di abad ke-12 ya tokoh-tokoh yang terkenal ya Ibnu Nafis ini terkenal karena beliau menguraikan tubuh manusia. Ini belajar kadaver yang pertama itu di abad ke-12 ini. Jadi harus paham bahwa di abad ini tahun 1200 ini mikroskop belum ditemukan. Ya. Tapi diseksi sudah dimulai ya, oleh para dokter muslim pertama. Tahun 1300 atau abad ke-13 terus dilanjutkan para ilmuwan. Jadi jasa-jasa para ilmuwan muslim di bidang kedokteran juga dalam khususnya ilmu bedah itu sangat-sangat dirasakan dan nyata adanya. Pada saat itu bangsa Eropa itu masih ya disebut waktu itu abad pertengahan ya, medieval of Islam. Itu masih diselimuti kegelapan karena kebodohan. Eropa masih betul-betul bodoh pada masa itu. Ya, sehingga bahkan disebut dengan masa matinya peradaban waktu itu. Sementara di negeri Islam itu sudah hidup dalam kehidupan yang dihiasi oleh ilmu yang terang benderang. Pada masa itu negeri-negeri Islam menjadi tempat persinggahan bagi para penuntut ilmu dan pengetahuan. Para penuntut ilmu itu dari negeri Eropa itu sangat antusias. Jadi Barat itu belajar ke Islam pada zaman itu. Ilmu pengetahuan dan seni menjadi keunggulan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Nah, bidang ilmu ya yang dikembangkan waktu itu ada ilmu kedokteran, ilmu berhitung, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lain. Ini Al-Khwarizmi kan terkenal sebagai the father of algebra ya dan algoritma. Jadi bapak matematika itu adalah Al-Khwarizmi. Ini adalah ilmuwan muslim yang sangat-sangat terkenal ya. Tangan-tangan yang kokoh dan terpercaya memegang kendali peradaban yang penuh ilmu pengetahuan, dipimpin oleh akal dan pemikiran yang tiada banding, disinari oleh ajaran Quran dan Sunnah, naik sampai ke puncak ketinggian keilmuan. Itulah zaman the golden era of Islam. Ya, khusus bidang bedah yang kita pelajari kali ini, generasi awal ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran itu waktu itu merasa gengsi untuk mempraktekkan spesialisasi bedah. Kenapa? Karena mereka menyebut, itu cuma kerjaan tangan saja. Ya, pada waktu itu pekerjaan ini adalah pekerjaan profesi
tukang bekam ya, jadi dianggap remeh gitu. Ini mengobati dengan kei, yakni membakar luka dengan besi panas, menyedot darah kotor yakni dengan alat bekam, mengamputasi organ. Tetapi kerja mereka ini diawasi dan dibimbing oleh para dokter senior lah katakan gitu, para tabib. Nah, jadi inilah pada awalnya spesialisasi bedah itu seperti itu. Nah, tapi kemudian beberapa ilmuwan muslim menekuninya berkat karunia Allah. Kemudian berkat jasa pengorbanan mereka yang tulus mendorong terciptanya puncak kejayaan. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali membuat tulisan dengan bab tersendiri tentang ilmu bedah. Ada buku bedah yang sangat terkenal yang membicarakan tentang bagaimana memecah batu ginjal dalam kandung kemih, bagaimana proses menambal fraktur pada tulang hidung, bagaimana proses melancarkan udara pernapasan, proses pengambilan kedua amandel atau tonsil, proses membedah abses bisul pada anak tekak, proses memotong daging tumbuh dalam telinga, proses membuka telinga yang tersumbat. Ini adalah awal-awal dari ilmu bedah yang ditulis dalam bukunya. Ingat, ini adalah abad-abad 13. Bahkan sampai penemuan jenis tumor, ya, sehingga diketahui, oh tumor yang seperti ini ganas, tumor yang seperti ini hanya daging tumbuh biasa. Sampai dirincikan tanda-tanda, ciri-ciri, ya, seorang dokter harus tahu tentang tumor, apakah itu ganas harus diobati lebih jauh atau hanya daging tumbuh biasa yang sembuh dengan pembedahan biasa. Jadi zaman itu sudah diketahui. Ini dokter bedah pertama yang mendeskripsikan proses bedah organ pernafasan, Abdul Malik bin Zuhri, ya. Nah, Ibnu Zuhr atau ada yang menyebut Avenzoar, ya. Bukunya Masya Allah tiada bandingannya dalam masalah kedokteran. Bukunya diberi judul At-Taisir fil Mudawati wa Tadbir. Ya. Ini nama lengkapnya, ini kelahirannya dan wafat tahun 557. Beliau memang berasal dari keluarga yang ahli dalam bidang kedokteran dan juga memiliki karya buku yang lain. Kemudian Ar-Razi. Ya, Ar-Razi adalah orang yang pertama kali menjelaskan tentang dua macam peredaran darah. Maksudnya adalah pembuluh darah. Yang waktu itu diketahui dari cara keluarnya darah. Yakni beliau menerangkan ada arteri dan ada vena. Bagaimana juga membedah fraktur ortopedik, ya, mengungkapkan pendapat-pendapat yang sangat tepat. Beliau juga memberitahu cara menghentikan perdarahan pada pembuluh darah arteri dan cara mengatasinya. Jadi Ar-Razi ini Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ya, jadi beliau di Baghdad, kemudian menggeluti pendidikan kedokteran dan ilmu lain, sehingga sangat terkenal di bidang kedokteran itu, praktek di kota Ri, ya, kemudian memimpin praktek-praktek pertolongan di kota Baghdad. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Baghdad itu sebetulnya, Irak itu sebetulnya simbol kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, dan itu sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, terutama Amerika pada hari-hari kemudian. Dan kita tahu negara Irak betul-betul dibombardir, diluluh lantakkan oleh Amerika pada waktunya. Sampai hari ini masih belum bisa bangkit kembali. Jadi sebetulnya yang mereka benci adalah kejayaan Islam. Nah, ini harus kita sadari. Beliau Ar-Razi juga menulis buku Al-Hawi Manafi Al-Aghdiyah wa Daf'u
madhariha. Ya, kemudian al-atibba. Ya, jadi banyak bukunya. Beliau juga Ar-Razi ini orang yang pertama kali menggunakan benang ya, benang dalam proses bedah. Dan benang itu terbuat dari usus hewan. Ya, itu untuk menjahit luka. Maka kalau adik-adik kenal merek benang sekarang ini namanya catgut gitu ya. Cat kan kucing, gut kan usus. Ya, jadi memang usus kucing. Jadi pada waktu itu ada usus kucing yang diiris itu, dipilin kecil gitu, terus dijemur ya sampai keras gitu, dan itu yang digunakan untuk menjahit luka. Makanya benang catgut ini itu bisa diserap oleh tubuh ya, karena terbuat dari daging pada waktu itu. Kemudian beliau juga menggunakan batang-batang buluh sebagai tempat mengalirnya nanah yang keluar dari luka atau bisul. Ya, sekarang namanya sondasi atau insisi atau drainase untuk mengeluarkan racun, nanah dan seterusnya. Jadi cara-cara itu sudah dilakukan. Kemudian pada penemuan obat bius, para dokter muslim pun lah yang pertama kali menggunakan obat bius dalam proses pembedahan medis. Jadi dokter-dokter sebelum ini kalau bedah orang itu caranya dipegang tangannya, dipegang kakinya, ya rame-rame gitu, pegang kepalanya, kemudian diperkosa ya, pokoknya sakit sekali. Ada yang suruh gigit kain dan seterusnya, ada yang dan seterusnya, ya. Ternyata para dokter muslim lah yang pertama kali menggunakan obat bius yang dibuat dari bunga karang. Ya, bunga karang ini kalau dikeringkan ya itu memang seperti apa ya? Candu ya. Jawan. Jadi apa? Candu itu apa? Yang memabukkan lah ya. Ya. Jadi itu ada tanamannya yang dikeringkan, dijemur, kemudian pada waktu dipakai itu ditumbuk, ya dibasahi dengan air, terus diletakkan di hidung. Nanti akan dihisap, terus orang yang menghisap akan terbius, tidak sadarkan diri. Ya, belakangan ditemukan yang namanya zat ether, ya. Jadi pembiusan secara inhalasi atau disedot lewat pernapasan. Berikutnya ini adalah Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu meletakkan pokok-pokok profesionalisme dan sisi lain yang sangat penting dalam ilmu bedah medis sebagai kunci untuk memahami dan menjadi profesional dalam bidang ini. Apabila seorang dokter mempelajarinya dan memahaminya, maka dirinya bisa menjalankan praktek bedah medis dengan mudah tanpa menghadapkan pasien pada kondisi yang berbahaya. Nah, beliau mengatakan begini, barang siapa yang tidak mendalami ilmu anatomi, maka dirinya akan jatuh dalam kesalahan yang kadang mengancam hidup pasien. Jadi inilah ya pesan Bapak ilmu bedah, ya, bahwa seorang dokter ahli bedah harus betul-betul memahami anatomi. Ya. Ini Abdul Qasim Khalaf bin Abbas Az-Zahrawi. Nah, temannya mengomentari beliau adalah orang yang memiliki keilmuan, kemuliaan, mental beragama tinggi dan berilmu. Ya, mendalami ilmu kedokteran, dan bukunya yang sangat terkenal adalah At-Tashrif Liman Ajuza'ani Ta'lif. Ya, jadi ini adalah ilmu tentang pembedahan. Ya, dan beliau bisa berusia sampai 104 tahun. Wafatnya di Andalusia, Spanyol. Ya. Az-Zahrawi tidak hanya berhenti pada pengetahuannya terhadap apa yang sebelumnya telah diketahui, tapi kemudian menemukan pengetahuan baru dan praktek yang penting dalam bedah, mendeskripsikan dengan detail dalam bukunya. Beliau juga seorang inovator beberapa alat bedah
dan sketsanya, menjelaskan cara pemakaiannya dan cara mempraktikkan beberapa teori bedah dengan alat-alat temuannya. Penulis yang menjelaskan alat-alat kedokteran itulah Az-Zahrawi. Di buku Bedah At-Tashrif karya Az-Zahrawi tersebut dengan jelas di dalam buku sudah menggunakan gambar atau sketsa. Kemudian di buku itu betul-betul digunakan oleh para dokter yang sesudah beliau, karena ada bab khusus tentang ilmu bedah yang kemudian dicetak tersendiri dan kemudian disebarkan tersendiri, bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi pada abad ke-15 dan 16 itu cetak lagi. Ya. Ada bahasa Ibrani dan juga bahasa Latin. Di perpustakaan Darul Kutub Al-Misriyah Kairo ditemukan 2 transkrip dari bagian 10 dari buku tersebut, yakni tentang ilmu bedah. Nah, makanya betul-betul Bapak ilmu bedah Az-Zahrawi ini sangat terkenal, bahkan hingga di tahun 1778 Masehi, ya, ada di London, ya, dengan terjemahan bahasa Latin, teksnya bahasa Arab. Terus tahun 1908 Masehi, nah ini di Indonesia ada gerakan Budi Utomo, ya. Di India buku tersebut didapatkan, ya, karena ditranskrip dalam 2 bahasa. Demikian karya besar dari Bapak ilmu bedah, ya, yakni Dr. Az-Zahrawi, seorang dokter Muslim. Tidak hanya beliau berhenti di ilmu bedah yang ada sebelumnya, beliau juga membicarakan tentang ilmu bedah yang lain, yakni bedah mata. Mata adalah organ yang khusus, ya. Waktu itu beliau menerangkan bagaimana cara pengobatan penyembuhan luka atau fistula yang ada di kelenjar air mata dengan 3 cara, yakni dengan kai, menuang timah cair pada bagian dasarnya, terus dengan bedah yang bisa menyembuhkannya dengan izin Allah. Jadi kalau dengan cara yang pertama, yakni dengan kai atau timah cair tidak bisa atau tidak berhasil, jadi harus dilakukan pembedahan. Nah, jadi kantong air matanya dibuka, ya, dan kulit penutup hidungnya itu dibedah. Ya, kita tahu kelenjar, ya, sakus lagrimalis, ya, jadi kantong air mata itu ada di antara mata dan hidung. Ya, itu adalah cara sebagaimana yang para ahli mendeskripsikan, ya, dalam sejarah. Beliau menyebutkan beberapa peralatan pembedahan khusus untuk mata ini, yakni alat yang untuk kai, untuk ya kalau bahasa sekarang insisi, ya, tapi insisi dengan alat kai dengan besi panas, di mana alat-alat pemotong yang halus dan tajam, karena di bagian mata memang harus alatnya lebih halus, karena organnya kecil. Itu alat tersebut juga merupakan hasil kreasi beliau yang pertama dalam sejarah, ya, alat-alat bedah mata. Demikian juga untuk bedah THT. Nah, bedah THT yakni bagaimana menghilangkan daging tumbuh pada hidung, ya, bahasa sekarang namanya polip nasi, ya. Kemudian tonsilektomi, ya, mengambil 2 biji amandel atau tonsil, terus tumor yang tumbuh di kerongkongan, ya,
papiloma, granuloma, ya, jenis-jenis daging tumbuhnya itu apa saja, ya, apa saja yang harus diambil dan mana-mana yang tidak boleh diambil karena masih normal atau merupakan organ lain yang penting. Dijelaskan urutan kerja yang ditempuh oleh dokter bedah untuk mengambilnya. Ya, juga beberapa hal yang tak terduga kadang muncul pada kondisi di tengah berlangsungnya pembedahan, misalnya ada perdarahan, ada pembengkakan, ya, deskripsi seluruh peralatan yang digunakan, terus mengandaikan bagaimana misalnya ada kemungkinan tidak bisa melakukan pengambilan daging tumbuh. Ya, semuanya dijelaskan oleh beliau, kondisi-kondisi bahaya dan kesulitan yang muncul, dan juga bagaimana cara menanggulangi jika terjadi hal-hal tersebut. Nah, ini yang lebih relevan lagi untuk bidang gigi dan mulut. Ternyata beliau juga menjelaskan tata cara pencabutan gigi dan urutan kerja selengkapnya. Pada zaman itu, peralatan yang dibutuhkan oleh dokter dalam pekerjaan ini, terus bagaimana proses pencabutan gigi geraham dan akar-akarnya, mengeluarkan tulang rahang bawah yang pecah, terus juga kemampuan beliau untuk berinovasi. Ini betul-betul menunjukkan pengalaman beliau yang luas dalam bidang bedah. Penjelasan yang pertama kali ditulis dalam sejarah tentang pembedahan gigi, beliau yang melakukan. Ya. Sekarang ilmu bedah gigi dan mulut sudah menjadi cabang ilmu yang berdiri sendiri. Dia juga mendeskripsikan proses pencabutan tumor yang tumbuh di bawah lidah dengan bentuk seperti katak. Ini bisa sekarang namanya ranula. Kemudian untuk bidang lain, beliau juga mendeskripsikan bedah saluran kencing, hernia skrotalis, kelenjar gondok. Ya, zaman dulu ada penggunaan berbagai racun pembasmi. Nah, ini sudah ditinggalkan. Dan beliau kemudian membuat yang namanya salep, minyak zaitun, juga benang untuk menjahit luka, ya, karena beliau mengikuti peninggalan Az-Zahrawi. Sebagian dokter kontemporer dari bangsa Barat pun bahkan mengatakan bahwa Az-Zahrawi ini dokter ahli bedah, ya, yang kemudian diikuti, istilahnya itu Az-Zahrawi adalah dimulainya mata rantai yang panjang sehingga para dokter bedah di Perancis, ya, itu atau negeri yang lain itu mengikuti. Jadi Az-Zahrawi telah memberi pengaruh yang sangat besar pada dokter ahli bedah yang muncul sesudah beliau. Nah, selanjutnya kuliah ini akan kita lanjutkan tentang hukum-hukum atau pandangan syariat Islam. Yang pertama, mari kita cermati surat Al-Maidah ayat 32. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ini ada kelanjutannya, wa man ahyaha faka'annama ahyana jami'a. Jadi di dalam ayat ini dikatakan siapa yang membunuh seorang manusia, ya, dengan alasan yang tidak benar, yakni karena dia membuat kerusakan di muka bumi atau dia itu membunuh orang yang lain, maka ibaratnya membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Disinilah dalil yang menunjukkan bahwa mempertahankan kehidupan seseorang itu sangat dianjurkan oleh syariat Islam, termasuk cara-cara pembedahan untuk menyelamatkan nyawa pasien.
Kemudian dari hadis-hadis banyak diceritakan, misalnya ini hadis Ibnu Abbas. Annan Nabi ihtajama fi ra'sihi. Jadi Nabi itu berbekam juga di kepalanya. Ya, bekam yang waktu itu identiknya dengan pekerjaan-pekerjaan melukai tubuh. Ternyata Nabi pun melakukan. Berarti ilmu bedah itu boleh dianjurkan, boleh dipelajari, dan bahkan menjadi sarana yang utama dalam penyembuhan pasien. Inna fihi syifa'un, ya, di dalam bekam itu ada obat, ada kesembuhan. Nah, ini ketika waktu itu Nabi menjenguk seseorang yang sakit, ya, kemudian dibekam, ya, dan sembuh biiznillah. Ya. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik, ya, inna ma amsalu ma tadawu, ya, yutimmu bihi al-hijamah. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa sebaik-baik pengobatan itu adalah dengan hijamah. Terus ada juga kata-kata wal qistu al-bahri. Al-qist al-bahri itu adalah sejenis kayu dari India. Kemudian hadis yang lain lagi, ya, bu'isu Rasulullah ila Abi bin Ka'ab tabiban. Jadi ba'atha, ya, ba'atha Rasulullah ila Abi bin Ka'ab. Nabi itu pernah mengutus seorang tabib. Siapa itu? Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi. Terus Nabi mengirimlah, gitu katakan, mengirim seorang dokter. Nah, apa yang dilakukan? Faqata'a minhu arqon, ya. Di urat, salah satu uratnya itu dipotong oleh dokter itu. Ya. Summa kawahu aneh. Kemudian dikai itu disundut besi panas, ya, dibakar. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan kan melukai orang sakit, melukai orang itu kan membuat sakit. Ya, tapi kalau melukainya untuk menyembuhkan penyakit, ya, maka ini boleh. Ya, jadi dalil Quran maupun dalil Sunnah jelas-jelas membolehkan, menganjurkan. Nah, ini juga hadis kunna ma'an Nabi nasqi wa nadawi al-jirahi. Jadi Nabi itu waktu itu dalam posisi peperangan, ya, Nabi juga bersama-sama para sahabat minum, makan, terus kalau ada luka-luka juga diobati. Nah, ini waktu itu dikatakan ketika waktu itu dalam peperangan, ya. Kunna nafzu ma'an Nabi. Jadi pada waktu itu dalam kondisi perang. Kemudian ini juga ada kisah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Itu Nabi terluka waktu itu perang Uhud. Terus Aisyah datang membersihkan darah di wajah beliau. Nah, saat itu Fatimah melihat darahnya mengalir banyak. Seperti air, ya. Terus apa yang dilakukan Fatimah? Membakar tikar, dan abu hasil pembakarannya ini ditempelkan di lukanya sehingga Rasulullah darah yang mengalir pun berhenti. Nah, ini menghentikan perdarahan dengan cara demikian. Nah, terus ada lagi hadis Abu Hurairah, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Jadi fitrah itu ada 5 atau 5 dari fitrah.
Apa itu? Al-khitan nomor 1. Jadi khitan itu juga melukai tubuh manusia, tetapi ini dibolehkan, dianjurkan, bahkan menjadi syariat. Terus likulli da'in dawa'un fa'idha usiba dawa udda'i baru bi'idznillah azza wa jalla. Nah, jadi pokoknya menurut hadis, ya, hadis ini bila setiap penyakit itu diberi obat yang cocok kira-kira gitu, maka insya Allah dengan izin Allah akan disembuhkan. Nah, pengobatan yang cocok kadang-kadang harus dilakukan pembedahan. Ya, maka ilmu bedah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Ini hadis yang lain. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan pula obatnya. Ini hadis ini sangat terkenal ya dari Bukhari riwayatnya. Nah, jadi sekalian, namun harus diperhatikan ya bahwa ilmu bedah itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, kalau yang dibolehkan ya bedah untuk terapi penyembuhan, bedah untuk diagnosis, bedah untuk proses kelahiran anak, seksio cesaria ya, bedah khitan dengan segala macam variasinya karena ada kelainan alat kelamin ya, ada hipospadia, ada epispadia. Terus bedah anatomi ini maksudnya adalah bedah mayat ya, kadaver untuk tujuan pembelajaran. Terus bedah kosmetik dan rekonstruksi tubuh yang dibutuhkan. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati karena ada bedah yang tidak dibolehkan. Ya, bedah kosmetik tadi, kosmetik tapi untuk tujuan mempercantik diri atau hal-hal yang bahkan melanggar syariat. Bedah untuk merubah jenis kelamin ini juga nggak boleh. Nah, laki-laki pengen jadi perempuan atau perempuan pengen jadi laki-laki sehingga merubah apa-apa yang ada di tubuhnya atau membuat apa-apa yang tidak ada di tubuhnya. Ya, contoh seorang laki-laki ya pengen jadi perempuan, dia dibikinkan liang sanggama dengan usus besar, sementara batang penisnya itu dibuang. Itu ada seperti itu. Ya, ini tidak boleh. Terus bedah preventif juga nggak boleh. Preventif itu maksudnya jaga-jaga supaya nggak sakit. Loh, gimana ini maksudnya? Ya, ini contohnya begini, ini di luar negeri sudah banyak. Seorang wanita masih muda tahu ibunya meninggal karena kanker payudara. Nah, terus si wanita ini minta dilakukan pembedahan, dibuang isi kelenjar payudaranya. Ya, karena takut di kemudian hari seperti ibunya mengalami sakit kanker payudara. Sementara setelah dibuang kelenjarnya terus payudaranya diisi dengan silikon. Nah, ini contohnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, saya kira demikian. Ini buku referensi yang saya gunakan untuk kuliah ini. Bukunya berjudul Ahkamul Jirahah At-Tibbiyah wal Athar Al-Mutarattibah Anha. Jadi buku ini adalah hukum-hukum pembedahan kedokteran dalam syariat Islam. Hukum bedah dalam Islam ini sudah saya terjemahkan ya, di dalam bahasa Indonesia. Ini karya Dr. Muhammad As-Sinqiti, Muhammad As-Sinqiti ya. Syekh Mukhtar As-Sinqiti ini terkenalnya. Kalau di kampusnya sana di Universitas Islam Madinah. Ya, Syekh Mukhtar As-Sinqiti. Silahkan bagi yang ingin membaca lebih lengkapnya bisa mendapatkannya. Demikian mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Adana Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.